Tahun 2020 menjadi pukulan bagi dunia industri film. Pandemi telah menutup semua bioskop, tetapi minat masyarakat akan film justru meningkat karena adanya lockdown. This is our only chance. We have to take it. Sometimes if you want justice. Dan film sains fiksi tetap memiliki minat lebih dari penonton. Di masa pandemi, film sains fiksi terus dinanti. Dan inilah daftar film sains fiksi terbaik di tahun 2021. That was a terrible crash. Film Chaos Walking menceritakan tentang kisah kehidupan Todd Hewitt diperankan oleh Tom Holland, yang hidup di sebuah planet bernama New World. Dalam planet tersebut berpenduduk laki-laki, tidak ada penduduk perempuan. Sementara penduduk laki-laki tidak bisa menyembunyikan pikirannya dari orang lain, sehingga makhluk hidup dapat mendengar pikiran satu sama lain dalam gambar, kata dan suara. Fenomena itu dinamakan The Noise. Todd menemukan serpihan pesawat luar angkasa yang terdampar di hutan. Todd terkejut ketika menemukan pemilik dari pesawat tersebut adalah seorang perempuan. Viola EAD diperankan oleh Daisy Ridley. Sedangkan di planet tersebut, Todd tidak pernah melihat sosok perempuan. Hadirnya Viola membuat beberapa orang memperingatkan Todd akan bahaya yang mungkin mengintainya. Todd menyadari bahwa Viola sedang terancam, hingga ia berjanji akan melindunginya. It's strange to see everything you're thinking. You know, it's strange for me too, not knowing what's going on in your head. I mean, I don't know, you might not like my dog, or you want to hit me over the head with a rock or something. I like your dog. He's stronger than he knows. You better watch your noise. Snake. Snake. If those men catch you, they'll kill you. Get in the boat! If you want to protect the girl, you have to leave now. Viola tidak dapat menyembunyikan rasa herannya karena ia dapat mengetahui semua hal yang dipikirkan oleh Todd. Bagaimana kelanjutan Todd dan Viola dalam menghadapi segala jenis ancaman yang ada? I need that girl before she wants him. How many are coming? 100. 200. Thousands. I ain't talking to you, be a man. Fight. Be quiet. I'm trying. Come on, fight. This is our only chance. We have to take it. We need Kong. The world needs him. To stop what's coming. Di dunia baru di mana manusia dan monster hidup berdampingan, Monarch harus membuat jalan menuju masa depan yang makmur bersama para Titan, dan di saat yang sama, mereka harus menjaga manusia agar tetap terkendali. Namun, ada kelompok lawan yang ingin memanipulasi Titans untuk memulai perang, di balik sebuah kedok konspirasi jahat. Sementara itu, di Skull Island, aktivitas seismik yang aneh menarik perhatian Godzilla dan Kong. It's Godzilla.
we don't know why. There's something provoking him that we're not seeing here. I'm of the same opinion. The myths are real. There was a war. And they're the last ones standing. I keep reaching for greatness because I'm built from it. Who bows to who? Nobody gon' stop for me. Here we go. Kong bows to no one. Here we go. Michael, I've known you since you were a child. Film digambarkan bercerita mengenai kehidupan Dr. Michael Morbius yang mengidap kelainan darah langka sejak ia masih kecil. Ia kerap kena bully akibat kecacatan dan kekurangan yang ia punya karena penyakit tersebut. I should have died years ago. Karena penyakitnya itu, ia tumbuh besar dalam semangat mempelajari ilmu kedokteran demi bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Bahkan usahanya itu terus dilakukan ketika Michael mendewasa dengan melakukan sejumlah penelitian bahkan ke daerah pelosok. You're up to something. What is it? That's not exactly legal. Usaha keras Michael mengubahnya menjadi seorang ahli hingga mendapat penghargaan Nobel atas dedikasinya terhadap ilmu kesehatan. Namun di balik itu semua, ia sendiri harus terus menderita lantaran tak kunjung mampu menyembuhkan penyakitnya. At what cost? Suatu hari saat Michael tengah melakukan eksperimen demi menyembuhkan kelainan yang diidapnya, ia tak sengaja mengubah dirinya sendiri menjadi vampir, lengkap dengan kemampuan ala kelelawar seperti ekolokasi dan keinginan minum darah. The ability to use echolocation. And an overpowering urge to consume blood. How far are we allowed to go? To fix something that's broken. Until the remedy is worse than the disease. Michael Morbius. Got tired of doing the whole good guy thing, huh? What's up, Doc? Film live action Mortal Kombat akan fokus membahas rivalitas dari Scorpion dan Sub-Zero. Scorpion dan Sub-Zero merupakan dua tokoh utama dalam semesta virtual game Mortal Kombat. Plot utama dari ceritanya adalah keluarga Scorpion mati semua diduga karena ulah Sub-Zero dan kaumnya. Scorpion lalu hidup kembali dan melakukan balas dendam kepada Sub-Zero. Once a generation, the finest warriors must do battle to decide the fate of them. I, Shang Tsung, emissary of the great Shao Kahn, welcome you to Mortal Kombat. I will see you die. Ini seperti drama keluarga dengan dilengkapi adegan pertarungan yang brutal, kata McCoy seperti dilansir Screen Run. Menurut penuturan McCoy, film Mortal Kombat akan dibuka dengan sekuens flashback rivalitas dari tokoh Scorpion dan Sub-Zero. Latar belakang waktu yang digunakan adalah masa feodalistik Jepang. Alur cerita kemudian akan lompat ke masa sekarang di mana konflik Scorpion dan Sub-Zero terus berkembang. Tokoh Scorpion sendiri akan diperankan oleh Hiroyuki Sanada sementara Joe Taslim akan memerankan Sub-Zero.
There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? There's a crusade. Film ini diadaptasi dari novel fiksi ilmiah dengan judul yang sama, Gubahan Frank Herbert. Novel tersebut terbit di tahun 1965. Yes. The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others. Something none of your ancestors learned. Ada sebuah planet yang dikenal sebagai wilayah paling berbahaya dengan gurun yang gersang, yakni planet Arahis. Arahis menjadi satu-satunya tempat untuk memproduksi melange, karena bahan-bahan untuk membuatnya hanya ada di Arahis. Melange adalah obat langka yang bisa memperpanjang usia seseorang dan meningkatkan kemampuan. Duke Leto Atreides, diperankan oleh Oscar Isaac, ditugaskan untuk mengamankan lokasi penyimpanan melange dan mengawasi proses produksinya. Leto berpikir bahwa tugas ini hanya jadi jebakan untuk dirinya. Tetapi, ia juga tidak mungkin menolak tugas tersebut. An animal caught in a trap will gnaw off its own leg to escape. What will you do? I know you. Leto kemudian memulai kehidupan barunya di Arahis. Leto hidup bersama selirnya, Lady Jessica diperankan oleh Rebecca Ferguson, dan Paul Atreides diperankan oleh Timothée Chalamet, putra mereka. Di sisi lain, keberadaan Leto di Arahis menjadi sebuah ancaman besar untuk Baron Vladimir Harkonnen, yang diperankan oleh Stellan Skarsgård. Bagi Baron, keberadaan Leto ini membuat Arahis tidak lagi berada di bawah kendalinya. Baron tidak bisa terima kenyataan tersebut. Baron kemudian mulai menjalankan misi dengan mendapatkan suplai melange secara ilegal. Misi itu ia jalani dengan bantuan Dr. Wellington Yue, yang diperankan oleh Chang Chen. Aksi Baron itu menunjukkan sebuah pengkhianatan hingga berujung dengan pertempuran darah yang menjadi bagian dari kehidupan di Arahis. I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses? Black Widow, pemeran utamanya tentu saja Scarlett Johansson yang sudah memerankan Black Widow selama 10 tahun. Namun dirinya tak akan sendirian karena di film ini ada Florence Pugh yang menemaninya sebagai Yelena Belova di banyak scan film Black Widow. David Harbour, pemeran Jim Hopper di serial Stranger Things, juga tergabung dalam film ini sebagai Red Guardian atau Captain America versi Rusia. Sampai saat ini masih jadi rahasia siapa yang memainkan peran Taskmaster, musuh Black Widow di film ini, tapi ada kabar beredar bahwa Otto Benley lah orangnya. Plot cerita, pada saat kelahirannya, Black Widow atau akan Natasha Romanova diberikan kepada The KGB atau Badan Intelijen Uni Soviet, yang melatihnya untuk menjadi senjata pamungkas mereka. Saat USSR atau Union of Soviet Socialist Republics terpecah, pemerintah berusaha membunuhnya. You won't win. I've always found it best not to look into the past. Okay, you got a plan, or shall I just stay duck and cover? My plan was to drive us away. Well, your plan sucks. At some point, we all have to choose between what the world wants you to be and who you are. I made my choice. Setelahnya, lanjutan sinopsis ini mengisahkan sosok Natasha di masa sekarang. Setting, film berpindah ke New York masa kini, di mana dia yaitu Natasha, menjadi agen freelance. Film ini akan mengisahkan kehidupan Natasha Romanoff di Amerika Serikat 15 tahun setelah jatuhnya Uni Soviet.
Sinopsis tersebut tentunya menunjukkan bahwa karakter seperti Black Widow merupakan tokoh yang mampu menempatkan dirinya ke berbagai jenis cerita untuk dijelajahi, di mana ia dihantui masa lalu yang sangat gelap sebagai mata-mata Rusia. Jika mengingat bahwa Black Widow sudah pernah melakukan segala hal, mulai dari bertarung di jalanan hingga menyusup ke dalam pesawat alien di seri The Avengers, maka tak heran jika film solo ini dapat dibawa ke segala arah. Trying to do something good. You're more than just a trained killer. You're fooling yourself. We are still both trained killers. Kabarnya film ini akan memiliki setting di antara film Captain America, Civil War dan Avengers: Infinity War. Black Widow akan menceritakan mengenai konspirasi gelap yang dipadukan dengan masa lalu Natasha sebagai mata-mata dan pembunuh Rusia. Dalam keadaan diburu, Natasha kemudian mengunjungi kembali beberapa rekan-rekannya yang ditinggalkan sebelum ia bergabung dengan S.H.I.E.L.D. dan The Mightiest Superheroes on Earth. Natasha Romanoff alias Black Widow berhadapan dengan bagian-bagian yang lebih gelap dari buku besar ketika sebuah konspirasi berbahaya dengan ikatan masa lalunya muncul. Didorong oleh kekuatan yang tidak akan berhenti untuk menjatuhkannya, Natasha harus berurusan dengan sejarahnya sebagai mata-mata dan hubungan yang terputus meninggalkannya jauh sebelum dia menjadi Avengers. That guy. The Avengers weren't my first family. At some point we all have to choose. Dalam cerita, terlihat Black Widow bersatu kembali dengan teman lamanya, Yelena dan Alexei. Bersama-sama mereka merencanakan sebuah perlawanan baru yang memiliki hubungan dengan Red Room di mana mereka dilatih bersama sebagai mata-mata Rusia. Film tersebut kemudian memperkenalkan tokoh Yelena Belova yang akan diperankan oleh Florence Pugh. Tak hanya itu, Melina atau Rachel Weisz dan Alexei Shostakov atau David Harbour alias Red Guardian juga muncul sebagai karakter baru. But nothing lasts forever. Leave in a hurry. It's never easy these days. So what are you going to do? I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past. I know you're out there. I know you know I'm out here. So we're gonna talk like grown-ups? Is that what we are? It's good to see you too, sis. What brings you home? We have unfinished business. We have to go back to where it all started. Lucky us. One thing's for sure. It's gonna be a hell of a reunion. Still fits. Family. Back together again. You got fat. Pada Fast and Furious 9, fokus utama adalah buah hati si pemeran utama, Dominic Toretto yang diperankan oleh Vin Diesel bersama Michelle Rodriguez yang berperan sebagai Letty. Putra sematawayangnya itu pun dinamai Brian. Tampak Dom sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai suami Letty dan ayah dari Brian kecil. Memperlihatkan Dom yang memperkenalkan Brian dengan perlengkapan otomotif mobil balapnya. Adegan berlanjut saat Dom dan Letty menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada Brian di dalam kamar. Lalu Letty memberikan kalung salib pemberian Dom kepada Brian, dengan harapan untuk melindunginya dari bahaya dan hal buruk yang akan terjadi. No matter how fast you are. I am not to be compared to you. No one outruns their past.
Tampaknya Fast dan Furious 9 kali ini akan lebih banyak mengisahkan kehidupan Dom dan keluarganya dibanding konflik-konflik besar yang menyeretnya untuk menyelesaikan sebuah misi penting mendiang Paul Walker yang memerankan karakter Brian O'Connor. Kabarnya akan dihadirkan kembali di film Fast dan Furious 9. Who is he? Jacob is Dom's brother. Your whole life, you pushed yourself to be faster than Dom, smarter than Dom, stronger than Dom. But could you kill him? Because I'm ready if you are. There's nothing more powerful than the love of family. But you turn that into anger, there's nothing more dangerous. Maybe this is the end, but we're gonna go out together. You know I'd ride to the death with you. Let's get to work. Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. No, that's not impressive. My ass is in fuego! I came here to take you down, little brother. That's your mistake. This is my world. They got a magnet plane? Hold on. Tell me you're not thinking what I think you're thinking. There's no bridge! Oh, hell no. Hey guys. Surprise. Nice clubhouse. Good morning, Goldie. My name is Guy, and I live in Free City. I have everything I need. Film Free Guy dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terkenal seperti Ryan Reynolds, Jodie Comer, Yokiri, Lil Rel Howery, Utrax Ambudkar, dan Taika Waititi. Film Free Guy bercerita tentang seorang NPC, Guy yang merupakan teller bank di permainan Free City. Berkat sebuah kode yang dimasukkan dalam game oleh programmer Millie dan Kiss. We ran into each other the other day. How did you find me? I waited outside by the murder train. Guy, I have to tell you something. There is no easy way to say this. This world, it's a video game. I really want to kiss you. Is that weird? Listen to me. You're not real. Wait, you let who kiss you? Guy. There's not a button for that. Oh, he found the button. Buddy, if we're not real, doesn't that mean that nothing you do matters? I am sitting here with my best friend trying to help him get through a tough time. Now, if that's not real, I don't know what is. Millie, I know this world is just a game, but this place, these people, that's all I have. Guy menjadi sadar akan dunianya yang ternyata hanya sebuah game. Setelah ia sadar, ia memutuskan untuk menjadi pahlawan dalam ceritanya sendiri yang ia tulis ulang sendiri pula. Sekarang dunianya sudah berubah total. Ia ingin menyelamatkan semua orang dengan caranya sendiri pula. This loser is ruining the game, man. I don't care if he's Arnold freaking Schwarzenegger. Terminate him. We're doing great. Guy, in 2 days, the game is gonna shut down. You, this whole city, they'll be gone. What if we can save it?
Was that cool? It felt really cool. We can change our world, but we have to fight together. I don't even know what's happening right now, but I love it! Woo! This is the first time I've ever driven a car before. I really wish you'd mention that. Yeah. Yeah. We love you, Loser Guy! Thank you! Watch out for them! They seem nice. Film Venom 2 yang telah mempunyai judul resmi, Venom, Let There Be Carnage. Dari judulnya, sequel ini dipastikan akan memperkenalkan Carnage, musuh abadi Venom. Dalam komik, simbiosis gila warna merah tersebut dilahirkan oleh Venom, yang kemudian menyatu dengan pembunuh berantai psikopat Cletus Kasady. Kasady akan diperankan oleh Woody Harrelson di Venom 2. Di film ini, Tom Hardy akan mengulangi perannya sebagai Eddie Brock dalam film tersebut bersama Michelle Williams sebagai Anne Wing. Cletus Kasady atau Carnage, secara singkat diperkenalkan di akhir film Venom dengan Woody Harrelson sebagai pemeran musuh utama Venom tersebut. Naomi Harris juga dilaporkan dalam pembicaraan untuk memainkan peran sebagai sosok penjahat Shriek, yang merupakan kekasih dan kaki tangan dari Carnage. Hey, Red. I got a visitor for you. Cletus Kasady atau Carnage memiliki masa kecil yang penuh dengan kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, dan perilaku antisosial. Dalam gambaran komik Marvel, Kasady memperlihatkan bagaimana dia membunuh neneknya sendiri sejak masih kecil. Bahkan setelah kematian orang tuanya, Kasady yang dikirim ke panti asuhan justru semakin terasah insting membunuhnya. Bagi Kasady, itu hanya awal dari perjalanan panjang atas kesenangannya untuk membunuh dengan brutal, yang akhirnya mengirim dia ke penjara Pulau Riker. Di pulau itulah ia kali pertama bertemu dengan Eddie Brock, teman satu selnya dan mantan tempat tinggal simbiote Venom. Di penjara setelah bertarung dengan Spider-Man dan sejumlah penjahat, Eddie Brock percaya simbiote Venom mati. Ia kemudian menemukan dirinya berada satu sel dengan Kasady, orang yang dibencinya karena hobi Kasady membunuh orang tak bersalah, sesuatu yang Brock coba untuk tidak pernah ia lakukan sebagai Venom. Namun, ketika simbiote Venom hidup dan menemukan cara kembali ke Brock atau Brock dan Venom bersatu lagi, hasil dari pelarian diri mereka meninggalkan simbiote kecil, yang sebenarnya itu adalah anak dari simbiote. Simbiote anak itu terikat dengan Kasady dan membuat dirinya yang sudah buruk, semakin menggila. Hal itu membuat Kasady memulai pembunuhan dengan kekuatannya yang meningkat secara dramatis. Untuk mengalahkan Carnage, perlu usaha gabungan Spider-Man dan Venom bersama Fantastic Four serta pahlawan super lainnya. You have to get it yourself. Holy shit! What the hell are you? Film fiksi sains atau sci-fi yang akan dibintangi oleh aktor Chris Pratt berjudul The Tomorrow War. Cerita film The Tomorrow War akan menampilkan perjalanan waktu dan invasi alien. Kisahnya bakal berpusat pada seorang pria yang diperankan oleh Pratt, yang akan menjadi tumpuan menyelamatkan nasib manusia di masa depan dengan upaya mengubah masa lalu. Jadi ini tentang seorang pria dirancang untuk berperang dalam perang masa depan di mana nasib umat manusia bergantung pada kemampuannya untuk menghadapi masa lalunya.